Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 28, Pencuri Syal Hitam. Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengan anak ini, dia seharusnya punya banyak uang, lagi pula serigala melolong bulan bisa dijual seharga 30.000 hingga 40.000. Ya, jika kamu membunuh anak ini, dia pasti punya tael perak. Kedua pencuri syal hitam itu saling memandang dengan keserakahan di mata mereka, diapit kiri dan kanan, dan mengayunkan pisau panjang mereka ke arah Ling Xiao. Dua orang pejuang tingkat ketiga seni bela diri bekerja sama, momentum ini tidak buruk, bilahnya merobek udara, dan membawa hembusan angin. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ling Xiao tersenyum menghina, dia akan sedikit khawatir sebelum terobosan, tapi hari ini dia kebetulan bisa membawa dua pencuri syal hitam untuk menerima hadiah. Saat lawan menyerang, Ling Xiao menggerakkan kakinya dengan ringan, lalu dia terbang dan mendarat di belakang lawan. Nak, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Oh, apakah aku perlu melarikan diri? Pedang terbang 100 langkah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang terbang di belakang punggungnya terhunus, dan listrik menyembur pedang King Feng berubah menjadi sambaran petir dan langsung menembus tenggorokan salah satu dari mereka. Apa? Jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan pencuri syal hitam itu mengulurkan tangannya seolah ingin meraih Ling Xiao, tetapi matanya sudah kendur dan pupil matanya melebar. Setelah beberapa saat, dia berbaring tak bergerak di tanah. Kamu membunuh kakak laki-lakiku, aku menginginkan hidupmu. Orang lain tidak melarikan diri, pisau panjang di tangannya mengandung energi sejati, dan dia menebas Ling Xiao dengan putus asa. Namun, Ling Xiao bahkan tidak perlu melihat teknik pedang semacam ini. Kali ini dia tidak repot-repot menggunakan ilmu pedang terbang 100 langkah, dia hanya menggerakkan kakinya, langkah awan terbang, terbang ke udara, dan dia dimasukkan ke dalam pelukan pencuri syal hitam dalam sekejap, lalu dipukul keluar. Syal hitam meledakkan lubang seukuran mangkuk. Kamu! Bagaimana mungkin? Pencuri syal hitam yang terbunuh juga tidak bisa memahami ketika dia sekarat, dia juga berada di seni bela diri tingkat ketiga, jadi bagaimana celahnya bisa begitu besar. Saat ini, sekitar beberapa ratus meter dari sini, juga terlihat kepanikan di sepasang mata. Jika kamu tidak menyingkirkan anak ini, akan ada masalah di masa depan. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Orang ini adalah Li Xingyun. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dua pencuri syal hitam tidak dapat membunuh Ling Xiao, mereka masih dapat melukai Ling Xiao secara serius. Pada saat itu, jika dia menembak lagi, dia akan aman. Siapa sangka hasilnya jauh di luar ekspektasinya. Kekuatan Ling Xiao tidak jauh lebih buruk darinya, dan kecepatannya jauh melampaui dirinya. Jika bukan karena mengandalkan seni bela diri tingkat lanjut, Li Xingyun tidak akan memiliki ide untuk melawan Ling Xiao sekarang. Ling Xiao melirik ke arah itu sengaja atau tidak sengaja, tersenyum menghina, lalu menggeledah tubuh kedua pencuri syal hitam itu. Kedua orang ini sebenarnya masih memiliki 200 tael perak dan 2 pil terobosan, yang cukup menguntungkan. Mengambil barang-barang ini dan meletakkannya langsung ke peta gunung dan sungai, Ling Xiao mengambil tubuh kedua orang itu seperti babi dan terbang ke udara menuju rumah Ling. Begitu mereka sampai di gerbang rumah Ling, anak-anak keluarga Ling yang biasa memandang Ling Xiao dengan mata dingin dan meremehkan semua tampak heran. Hei, bukankah itu pencuri syal hitam? Dikatakan bahwa pencuri syal hitam terburuk adalah seni bela diri tingkat 3. Dia mungkin tidak membunuhnya, kan? Dia hanya berada di seni bela diri tingkat kedua, ya? Tidak, bagaimana Ling Xiao menerobos ke seni bela diri tingkat ketiga? Ini terlalu cepat. Sungguh, apa yang terjadi? Orang-orang ini sangat jelas bahwa lebih dari 10 hari yang lalu, Ling Xiao hanyalah seorang siswa seni bela diri dengan seni bela diri tingkat pertama. Saat itu, siapapun bisa menggertak Ling Xiao. Tapi sekarang, Ling Xiao ini sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat ketiga. Menerobos sangat cepat sehingga benar-benar membuat orang sedikit tercengang. Ada desas-desus di luar bahwa Ling Xiao memasuki pegunungan naga melingkar beberapa hari yang lalu, dan kebetulan bertemu dengan serigala melolong bulan yang terluka parah, dan ada tanaman obat di sekitarnya.
Saya juga tahu bahwa serigala melolong bulan tampaknya terluka oleh Li Xingyun keluarga Li yang memimpin anak-anak keluarga Li. Sayangnya, keluarga Li meninggal 3 atau 4 murid karena ini, bahkan Li Rui meninggal. Ketika mereka kembali ke mencari pembantu, dimanfaatkan oleh anak ini. Betapa tak tahu malu. Itu sampah keluarga Ling. Itu benar, jika aku memiliki bahan dari serigala melolong bulan dan ramuan obat itu, aku bisa menerobos. Diperkirakan kedua pencuri syal hitam itu juga didapatkan dengan mudah kali ini. Pasti. Dengarkan dengungan lalat ini. Bukan saja Ling Xiao tidak marah, tapi dia menunjukkan senyum puas. Di masa lalu, tidak ada yang akan memperhatikannya, hanya ketika mereka ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang, barulah mereka memikirkannya. Namun hari ini, perkataan orang-orang tersebut penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan yang membuatnya merasa sangat terhormat. Meskipun apa yang terjadi di Pegunungan Naga Melingkar digambarkan sangat berbeda, selama keluarga Li tidak datang untuk membuat masalah. Sekarang dia hanya anggota keluarga kelas 9. Jika keluarga mengatakan menyerah, mereka akan menyerah. Jika Anda dapat mencapai hasil dalam kompetisi tahunan, atau mendapatkan 100 poin prestasi, maka Anda dapat memperoleh perlindungan dari keluarga Ling. Saya pergi ke aula hadiah dan hukuman dan menyerahkan mayat 2 pencuri syal hitam, dan mendapat hadiah 200 tael perak dan 20 poin layanan jasa. Ling Xiao langsung pergi menyewa rumah di keluarga Ling. Selama kamu punya uang, sebenarnya sangat mudah untuk menyewa rumah yang bagus. Bagaimanapun, itu hanya untuk beberapa bulan, jadi Ling Xiao hanya menyewa sebuah rumah besar dengan sewa bulanan 100 tael perak. Ada semua fasilitas di dalamnya. Ruang latihan, 2 kamar tidur besar, ruang tamu, halaman, dapur, bahkan 2 pembantu. Bayar uangnya dan ambil kontraknya. Ling Xiao kembali ke rumah aslinya yang bobrok. Saat ini tim konstruksi sudah tiba dan mulai menghancurkan rumah tua itu untuk dibangun kembali. Ling Xiao tidak berencana membuat rumah baru ini terlalu besar. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Selain itu, hanya dia dan kakeknya, terlalu besar dan tidak nyaman untuk dibersihkan. Jadi hanya memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan ruang latihan sudah cukup. Tapi bahannya harus bagus. Setelah mendiskusikan rumah itu, Ling Xiao dan kakeknya Hongqi memindahkan barang-barang itu ke rumah sewaan dengan bantuan tim konstruksi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, Ling Xiao kembali memasuki keadaan tertutup. Ada ruang latihan khusus yang lebih baik dari kamar tidur biasa, setidaknya aman dan tidak akan diganggu. Selain itu, ruang latihan umumnya memiliki struktur khusus yang dapat bertahan dari guncangan yang relatif kuat. Bahkan dengan kekuatan puluhan ribu kati, tidak mungkin untuk meledakkannya, yang memberi Ling Xiao kondisi yang lebih baik untuk berlatih. Menutup matanya, Ling Xiao pertama kali memasuki peta pegunungan dan sungai untuk bertamasya. Ramuan obat tumbuh dengan sangat baik sekarang, dan beberapa anak monster yang dibesarkan juga hidup bahagia, yang membuat Ling Xiao merasa sedikit malu untuk menggunakannya sebagai bahan obat. Selamat telah meningkatkan peta gunung dan sungai Anda ke level 3 dan mendapatkan kartu baru, petani level 3, penggembala level 3, dan pengrajin level 3. Pengrajin? Ini profesi baru. Ling Xiao membuka kartu pengrajin dengan penuh minat dan membaca pengantar, dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Ini adalah sekelompok pengrajin mahakuasa. Mereka dapat membuat semua jenis senjata, perlengkapan, dan perkakas. Saat level mereka meningkat, kemampuan mereka akan menjadi semakin kuat. Semua yang dibuat oleh kelompok pengrajin ini akan memiliki sifat khusus. Apakah kamu ingin memanggil para pengrajin? Jangan khawatir. Meskipun Ling Xiao sekarang mengatakan bahwa dia memiliki puluhan ribu tael perak padanya, dan mayat serigala melolong bulan belum dijual, butuh uang untuk membangun rumah. Selain itu, dia tidak memikirkan apa yang harus diminta oleh pengrajin, jadi mari kita tunggu dan lihat. Saat ini, yang ingin dia lakukan lebih banyak adalah berlatih, seni banteng iblis. Dia sudah memiliki Qiang Gong, Brave Bull Strength, Meteor Fist, Storm Kijue, Hui Kijue, Tiger Downhill Step, seni pedang terbang 100 langkah, dan 2 keterampilan tubuh perantara lainnya siap untuk melahap. Sampai sejauh mana, seni banteng iblis ini akan meningkat?